Kataku tuh sebenarnya simpel, kayak aku pengen di atas panggung kayak Mas Mbak itu gitu. Selain si pemerintah, ini gimana sih institusi Tanpa A bisa gitu. melakukan apa-apa Iya, ya. kayak aku gemes loh kayak orang yang ngomong doang gitu loh. Kenapa sih harus ngomong aja gitu? Kenapa kok ngomong aja? Kenapa kok? Itu salah satu reason kenapa aku 7 tahun, karena aku mau pasin 3. Mbak Lita, dari 21 negara yang dikunjungi itu sebenarnya Betul. motivasi terbesarnya Mbak Lita untuk melakukan semua hal yang luar biasa itu apa sih Mbak? Kalau ditanya motivasi ya, sebenarnya kan aku bisa dibilang dari orang yang nggak apa-apa lah intinya. Dari cah deso, cah Jonegoro, Dian tuh aku berpikir bahwa kalau udah lulus, aku mau jadi PNS gitu. Sebenarnya jadi PNS pun nggak masalah sebenarnya. Cuma aku bukan tipe orang yang jadi PNS gitu. Atau mungkin aku jadi bankers. Ya pokoknya hal-hal yang normal dan proud lah di Bojonegoro. Kayak apalah tergantung sama teman-teman semuanya ya. Cah Bojonegoro tuh pekerjaan yang proud tuh kayak gimana gitu. Dari itu dulu mikirnya gitu. Jadi setelah lulus, terus habis itu semakin ke IPB tuh kayak bisa dibilang jati diriku keluar semua pas di IPB gitu. Jadi aku menemukan jati diriku pas lagi di IPB dan aku melihat ternyata banyak banget opportunity yang bisa kita dapatkan. Nah, kalau ditanya motivasi aku tuh sebenarnya ya dengan kondisi aku yang IPK 2,54, aku nggak mau lulus begitu aja. Apalagi udah banyak bertemu dengan banyak orang, banyak ngobrol sama banyak orang, dan aku semakin mendapatkan percaya. banyak inspirasi. Iya, dan aku juga sering banget ikut seminar motivasi. Itu dulunya saat aku masih semester pertama, Masya Allah mereka tuh awesome banget gitu loh, kayak keren gitu. Kapan ya bisa kayak gitu? Kapan ya? Aku juga pengen dong di depan panggung gitu dan giving many insight to people, inspire to everyone gitu. Dan itu salah satu jadi motivasi aku, dan aku pengen jadi orang yang tulis di atas panggung. Dicari di Google ada namanya Raditya Nurlita. Jadi cah desa kan ya mikirnya ngono kan. Iya. Kelihatannya itu sederhana, tapi akhirnya timbul aku pengen bisa mewujudkan hal itu dan timbul semangat juga. Bener. Jadi kayak aku pengen keliling negara gratis kayak Mas Mbak yang di panggung itu gitu. Jadi secara nggak langsung dalam bawah sadar aku tuh memotivasi aku terbawa dan pengen berbicara di atas panggung, terus kemudian pengen dicari nama di sosial media, di Google keluar namanya Raditya Nurlita. Dan akhirnya semua itu bisa tercapai. Alhamdulillah. Ya masih proses sih sebenarnya. Gitu. Jadi ya itu salah satu motivasiku sih. Nah ini Mbak Lita, jadi sebenarnya Mbak Lita setelah mengikuti berbagai macam kegiatan yang luar biasa itu, sekarang ini Mbak Lita itu pekerjaannya itu sebagai apa sih Mbak? Kita penasaran nih Mbak Lita itu sekarang tuh kerja apa sih dari setelah melakukan hal yang luar biasa itu? Kerjanya apa? Lalu kira-kira dari pekerjaan itu Mbak Lita apa aja sih kegiatannya dan job desk-nya tuh ngapain gitu? Coba Mbak Lita. Ini menarik sih. Cah Jonegoro menarik banget. Kenapa yo? Menarik karena kan aku bilang aku salah jurusan. Aku nggak tahu potensi kerjaku apa nanti. Aku taunya paling di kementerian KKP, Kementerian Perikanan dan Kelautan, atau mungkin di dinas KKP daerah gitu, atau mungkin pengusaha. Tapi aku nggak suka gitu kan. Maksudnya pengusaha di bidang perikanan. Ya, nggak suka. Nah, dulu karena passionku di bidang lingkungan, aku sempat kerja di sebuah yayasan yang memang fokus di sampah lingkungan gitu. Dan alhamdulillah aku tuh nggak pernah lo ikut yang namanya jobs apa sih, apa yang di gitu enggak ya? Yang di ini loh yang di pameran masukin CV ini apa ya, aku juga nggak pernah ikut jadi aku lupa. Expo apa sih, job fair ya. Aku nggak pernah ikut yang namanya job fair. Literally aku nggak pernah ikutan. Jadi setelah lulus 2017 terus aku langsung ditarik sama yayasannya temanku gitu. Akhirnya aku kerja di sana setahun dan aku ngerasa kelihatannya ilmunya udah cukup. Ini aku pindah ke sebuah perusahaan perikanan. Balik lagi ke perikanan. Dan itu perusahaannya di mana Mbak itu? Di Thailand. Di Thailand. Ya, jadi kantorku kalau aku dulu di yayasan aku handle external and engagement manager. Jadi aku handle funding dana hibah. Aku yang nyoba, yang apply buat yayasan.
nilainya beratus-ratus juta dolar gitu. Nggak beratus-ratus sih, ratusan ribu dolar sih, belum sampai beratus juta, ratusan ribu dolar ya, di atas 1 M lah gitu. Jadi tiap hari tuh kayak gitu nge-apply, terus habis itu dealing sama stakeholders, ketemunya sama pemerintah, sama kedutaan, kayak gitu, presentasi gitu. Dan itu kerjaan aku tiap hari dulunya di yayasan. Terus sekarang di perusahaan namanya Energaya di Thailand, alhamdulillahnya aku bisa kerja remote. Jadi bener-bener. Sejak kapan Mbak itu? Itu sejak tahun lalu, Maret 2019. Jadi ini udah OTW 2 tahun aku di sana. Jadi sebelum ada pandemic work from home, aku udah lama banget work from home ya, masih setahunan lah, hampir 2 tahun aku udah work from home. Jadi aku nggak harus ke Thailand. Jadi sebelum orang-orang pada WFH, Mbak Lita udah WFH dulu. Alhamdulillah gitu. Dan di Energaya itu sebagai apa, Mbak? Aku jadi administrative executive gitu. Oke. Jadi aku dulu, karena kan aku dulu the first employee yang di Indonesia ya. Karena mereka kan ada bahasanya perusahaan dia bikin perusahaan di Indonesia. Nah, aku yang bagian administrasi eksekutif, aku dulu sendiri banget. Semuanya ngurusin sendiri gitu kan. Nah, setelah sendiri akhirnya udah mulai gede perusahaannya. Terus akhirnya aku nge-hire tim HR, finance. Jadi kita pekerjaannya dibagi gitu. Jadi dulu aku ngurusin dokumen, ngurusin HR, ngurusin uang juga sendiri gitu. Nah, karena backgroundku juga nggak expert banget di HR sama finance. Kemudian kita hire orang yang emang udah expert di situ. Ya udah, aku udah nggak ngurusin lagi gitu. Dulu aku yang ngurusin semuanya. Nah sekarang ada timnya, ya betul. Kalau gambaran pekerjaan aku nggak fokus di perikanan banget ya. Aku kalau di perikanan tuh lebih ke stakeholdersnya. Jadi karena dulu kan dosen-dosenku juga ngomongin spirulina. Dulu aku juga pernah praktek spirulina, praktikum juga sering gitu. Ya aku lebih ke, aku bagian dokumen sih. Semua dokumen, terus sekarang lebih ke legal. Legal tuh ngurusin badan hukum, ngurusin sama notaris, terus kemudian ngurusin impor ekspor. Ya kayak gitu sih, that's just fun. Kayak aku nggak belajar itu, tapi itu menarik buat Mbak Lita, dan itu menarik untuk belajarin. Apa ya? Semacam kayak aku ketemu nih sama pekerjaan yang memang cocok dengan yang aku cari selama ini. Jadi intinya Mbak, sebenarnya dari aktivitas Mbak Lita tuh selama kuliah dan aktif banget sampai kuliah 7 tahun, itu kira-kira yang bisa diterapkan dan apa yang bisa diambil untuk pekerjaan Mbak Lita saat ini? Kalau yang buat aku ya, jadi ini sebenarnya belum selesai sih kalau ngomongin kerjaan, soalnya aku juga lagi jalanin bisnis. Jadi gara-gara aku bekerja di sebuah perusahaan dan aku secara nggak langsung tahu caranya membuat suatu perusahaan. Nah ini aku lagi merintis juga gitu, tapi jatuhnya aku bekerja work after work, jadi bekerja setelah bekerja gitu. Jadi jam kerja kan normally aku kerja jam 8 lah ya, jam 8 pagi sampai kurang lebih habis maghrib kerja di perusahaan yang di Thailand. Nah habis itu habis maghrib atau habis sisa aku udah mulai kerja lagi di bisnis yang aku bangun, namanya Waste Solution Hub. Jadi aku tetap pengen bisa di bidang lingkungan, makanya aku bikin bisnis sendiri tentang sistem pengolahan sampah yang terintegrasi. Kita baru mulai tahun 2019 lalu di Jurangmangu, Tangerang. Kayak gitu. Jadi dari situlah akhirnya aku merintis sama teman-teman aku, kita berlima. Nah, dari merintis itu ya aku banyak belajar yang dari kantor aku yang sekarang gitu. Dan aku kerjanya juga malam, makanya aku biasanya jadi manusia ini ya, lowo apa sih? Kalong. Terus habis itu di weekend tuh pasti teman-teman aku lihat Mbak Lita tuh weekend tuh harus di tag schedule-nya lah. Harus di tag dulu. Jadi weekend itu pokoknya di tiap weekend sama after office itu pasti waktu aku alokasiin buat Waste Hub, Waste Solution Hub. Mbak Lita kerjanya 24 hours apa gimana sih? I think so. Oke, Mbak Lita. Tapi kayak seru sih gitu. Nah selain itu sebenarnya kesibukan aku yang lain selain bekerja yang profesional ya, aku juga tergabung di beberapa komunitas sih sebenarnya. Jadi yang pertama komunitas namanya Rumah Milenial. Aku tergabung menjadi ketua bidang lingkungan hidup. Itu di mana Mbak Rumah Milenial tuh pusatnya di Jakarta. Tapi kita menggerakkan seluruh regional juga sih sebenarnya. Dan kita juga lagi open recruitment nih. Teman-teman bisa cek Instagramnya Rumah Milenial. Boleh. Betul, nanti bisa dicek di sini. Nanti kita lagi open recruitment buat koordinator tiap daerah. Gitu, terutama daerah kabupaten kota ya, gitu. Berarti semua daerah belum ada nih Mbak? Ada, baru di Lombok, di Medan, sama di Jawa Timur. Gitu. Jawa Timur aku juga bantuin untuk aku tapi cuma ngomporin aja, tapi tetap ada koordinatornya. Jadi aku tukang ngomporin, ayo lo udah sampai mana lo gitu. Gitu. Aku dapat amanah jadi ketua bidang lingkungan hidup. Nah setelah ketua bidang lingkungan hidup, aku juga
yang komunitasku yang dulu aku bangun kan aku punya namanya ASEAN Reusable Bag Campaign. Itu kampanye pengurangan kantong plastik di negara-negara ASEAN. Ini aku bawa contohnya nih. Jadi emang kita edukasi penggunaan tote bag itu. Nah ini nih salah satu produknya, ini umurnya juga udah 5 tahun nih umurnya. Jadi ini produk yang mendukung ini ya Mbak ya, lingkungan ya. Ini berbentuk tas ya Mbak ya? Iya, tas. Ini ada talinya? Iya, ada talinya. Ya, itu bisa diisi. Aku selalu bawa kemana-mana, bisa dilipat. Ini umurnya udah 5 tahun loh, cuci kering pakai. Ini kelihatan tebal banget gitu loh guys. Iya guys, gitu. Terus abis dari sahabat ASEAN Reusable Campaign punya board game juga, board game tentang lingkungan. Nih kayak gini nih. Nih. Ini board game. Jadi gimana sih sebenarnya kita gaya hidup ramah lingkungan yang sederhana tuh kayak gitu. Nah ini kita lagi proses produksi, jadi teman-teman stay tune aja di akun. Biasanya cocoknya untuk usia berapa ya Mbak? Anak muda masih bisa sih, soalnya di sini edukasinya gimana gaya hidup ramah lingkungan di sekolah, di kampus, di kegiatan outdoor, terus di kantor kayak gitu. Jadi target kita sih up to umurnya di atas SMP masih bisa, SMP ke atas. Oh SMP ke atas ya, oke. Nggak di bawah itu. Nah jadi ini yang aku bikin, tapi aku tetap sekarang bergabung tapi nggak banyak ya organisasi gitu. Organisasi di rumah millennials, terus bantu-bantu aja di sekarang kan lagi World Clean Up Day, aku bantuin di sana bagian tim knowledge. Jadi emang aku kan sukanya riset, tapi riset-riset yang with numbers gitu. Jadi aku suka dan aku suka baca-baca artikel banyak hal gitu. Jadi aku juga bantu di World Clean Up Day di bagian tim knowledge, terus ada beberapa organisasi juga kayak misal ada asosiasi Muslim Startup Indonesia, terus kemudian apalagi ya. Jadi sebenarnya di situ aku cuma bantu semampu aku aja sih, tapi fullnya memang di West Hub sama di Rumah Milenial. Yang lainnya perintilan. Oh ya ada Ekodin juga, komunitas lingkungan juga tentang Islam kayak gitu. Jadi intinya kayak gitu ya teman-teman. Jadi ternyata dari apa yang dilakukan selama berkuliah sampai di time limit banget nih sampai 7 tahun itu ternyata bermanfaat banget buat dunia kerja saat ini. Alhamdulillah sampai yang namanya job fair tuh nggak ngerasain loh. Teman-teman pada pusing, ini job fair ini bikin pusing, bikin mau pingsan gitu. Kayak mana sih job fair ya? Jadi ternyata pekerjaan balita itu ternyata ini ya Mbak ya, didapatkan dari sebuah relasi. Betul banget. Jadi relasi network itu sangat penting banget. Makanya kita perlunya berorganisasi tuh itu bisa membentuk sistem network kita gitu. Oke Mbak Lita. Jadi sebenarnya nih Mbak Lita, kan tadi sebenarnya aku ada pertanyaan Mbak Lita, sebenarnya cita-citanya itu pengen jadi apa, tapi udah dijawab semua nih Mbak Lita. Belum loh. Apa loh? Aku belum jawab loh. Oh belum ya? Belum bilang kan tadi cita-cita. Oke. Cita-citanya apa Mbak? Jadi cita-cita itu cukup tinggi ya. Jadi cita-citaku tuh menjadi seseorang gitu kan. Kalau ditanya the value of my life, itu adalah life with legacy. Hidup dengan memberikan warisan. Karena kan kalau gajah mati meninggalkan gading, Lita mati meninggalkan apa? Nah, salah satunya dengan berbagai macam inisiasi yang aku bikin sejak beberapa tahun lalu, itu salah satu cara aku untuk memberikan suatu legacy atau warisan. Kalau ditanya cita-citanya apa, sebenarnya ini tapi wallahu alam bisawab ya. Ya semoga aja doa gitu ya. Jadi cita-cita aku tuh sebenarnya jadi Menteri Lingkungan Hidup. Amin. Semoga terwujud Mbak Lita. Iya, walaupun sebenarnya kalau nggak terwujud pun aku nggak masalah. Itu kan aku sih berpikir di saat kita bermimpi tinggi, paling nanti kalau nggak jadi jatuhnya merempet-merempet sitik lah gitu. Mungkin nanti siapa tahu gubernur atau mungkin bupati kan nggak tahu kan. Makanya kita harus bermimpi tinggi biar kalau jatuh tuh nggak jatuh banget. Pasti ada nanti jatuhnya nggak jauh-jauh amat. Tentunya gitu. Itu karena diraih dengan perjuangan dan juga target. Pastikan kita ya jatuhnya nggak jauh-jauh lah ya. Iya, benar. Aku yakin itu sih, soalnya aku ngerasain itu. Gitu. Betul. Nah, gini Mbak Lita, karena Mbak Lita ini kan sangat aktif nih di organisasi kepemudaan dan juga aktif sebagai seorang aktivis lingkungan. Sebagai seorang aktivis lingkungan yang masih muda, apa sih harapan Mbak Lita ke depannya untuk pemuda dan pemudi Indonesia itu agar semakin produktif dan memiliki kontribusi yang besar untuk negara ini seperti apa Mbak? Oke, buat pemuda ya. Jadi teman-teman di sini pemuda dengan usia range, kalau kita ngomongin usia Kemenpora tuh kalau nggak salah 18-30 tahun ya. Ya, dan kita kan sekarang lagi dihadapin di bonus demografi nih. Jadi lebih banyak pemuda usia produktif, kurang lebih umur berapa sih usia produktif? 20 tahun ke atas lah sampai 40-an kan.
Nah, jangan sampai kita menjadi pemuda yang biasa-biasa aja gitu. Sayang banget dengan bonus demografi kita malah jadi generasi rebahan atau generasi Betul, micin kayak gitu, betul. atau bucin atau apapun itulah namanya. Gitu kan. Betul, betul. Jadi jangan sampai lah kita seperti itu kayak gitu. Apalagi hidup kan sangat sementara ya. Jadi pesan aku buat teman-teman Cah Jonegoro khususnya gitu. Jangan sampai kita cuma ngopi tok gitu ya. Maksudnya kan Cah Jonegoro kan habitnya ngopi ya, Betul. ngopi ngomongin cah iki ayu, cah iki ganteng ngono lho. Maksudnya ya wes ngono lho. Maksudnya tapi kita harus do something for Bojonegoro gitu. Betul. Nah, kalau ngomongin lingkungan, jadi lingkungan kan salah satu aspek yang kita bagian dari aspek kehidupan kita ya. Contohnya gini, ngomongin lingkungan itu bumi ya. Bumi kan tempat kita berpijak. Kalau bumi itu kotor, bumi itu rusak karena pemanasan global, lapisan ozon lapisan ozon terbuka, menipis gitu. Terus kita mau hidup di mana gitu. Walaupun sekarang udah banyak banget riset tentang Mars, tapi sampai kapan pun nggak tahu kan. Siapa tahu udah kiamat duluan kan, kita nggak tahu kan gitu. Makanya kita sekarang di mana ya itu yang kita jaga ya Mbak. Iya benar, makanya selama kita dikasih amanah untuk bumi, ini kalau ngomongin ayat itu ada di Al-Baqarah 30 ya kalau teman-teman muslim yang dengerin ya. Jadi memang kita jadi manusia, jadi khalifah di bumi. Nah, kita juga harus menyelamatkan bumi nih dengan baik gitu. Salah satunya dengan peduli lingkungan. Peduli lingkungan pun banyak banget gitu. Kita ngomongin biodiversity atau keanekaragaman hayati. Ngomongin tentang sampah, ngomongin tentang pencemaran air, laut, udara, ngomongin tentang wildlife trade, ngomongin tentang apapun itu. Nah, yang penting adalah bagi teman-teman Cah Jonegoro atau mungkin cah yang lain gitu ya. Dengan walaupun kita ngomongin itu, kita harus lihat kondisi sekitar gitu. Makanya aku selalu saran buat teman-temanku gitu. Kamu nggak bisa bikin misal project yang mbok pengen. Tapi kamu kalau membuat suatu inisiasi atau mungkin inovasi, kamu harus lihat sekitar dulu, what their problems there. Masalah apa sih yang ada di sekitar kamu gitu. Walaupun misal nih ngomongin di Hawaii contohnya ya. Di Hawaii kan kondisi lingkungannya udah bagus, udah bersih gitu ya. Kamu bikin acara misal contohnya peduli lingkungan dia nggak mampan. Terus biasa bagi orang sana gitu. Jadi memang when we want to solve the problem, when we want to make innovation or when we want to make something, kita tuh harus tahu kondisi sekitar itu kayak gimana. Masyarakat tuh butuh apa dari ilmu kita, kayak gitu. Dan salah satunya lingkungan. Jadi emang dengan kita sebagai khalifah, kita harus jaga bumi. Salah satunya ya misal hal simple ya, kita harus tahu bahwa kita harus jaga menyelamatkan bumi. Caranya menjaga keanekaragaman hayati, menjaga nggak biar sampah atau mungkin nggak ada polusi air, udara, dan juga tanah. Terus kemudian nggak buang sampah sembarangan, tapi itu udah sangat basic ya. Gitu. Nah, kalau aku sih saran kalau emang teman-teman di sini yang passionate di waste management atau di sampah, bisa mulai milah sampah, terus atau mungkin kalau udah bisa milah sampah, diolahnya. Kalau kita ngomongin sistemnya ada circular economy, mungkin teman-teman nanti bisa lihat lagi lah. Aku juga ada YouTube channel nih, tapi biasanya aku masukin di playlist. Soalnya aku sering ngisi acara juga, semuanya aku masukin di playlist, namanya Webinar Ranitya. Cek Ranitya Nurlita, terus di playlistnya ada Ranitya Nurlita, terus di playlist juga ada Webinar Ranitya. Di situ ada apa sih itu circular economy, kenapa kita harus peduli lingkungan, dan kenapa harus waste management gitu. Dan kenapa kok aku turun di bisnis lingkungan, terutama sampah, karena kalau ngomongin bisnis lingkungan sampah itu kayak bisnis makanan. Bisnis makanan kan nggak ada habisnya dan tiap hari kan kita konsumsi. Selama manusia butuh makan. Selama manusia butuh makan itu bisnisnya selalu jalan. Sama halnya dengan sampah. Cuma sampah tuh gak ada yang ngurusin di belakang. Kan yang sampah makanan masuk kita konsumsi. Siapa yang mau ngolah-ngolah di belakang ini ya? Makanya aku fokus di sampah dan I love it gitu. Selama masih ada manusia pasti itu di situ ada sampah. Iya, betul banget gitu. Dan emang kita harus mulai peduli ya, karena kita sebagai khalifah, kita sebagai penjaga bumi, jangan sampai nanti kita memberikan warisan yang jelek ke anak cucu kita. Emang mau anak cucu kita nanti minum air yang kotor? Emang mau nanti mereka menghirup udara yang nggak bersih? Emang dan mau gitu kan? Saat ini udah mulai kerasa banget ya Mbak ya. Udah mulai dari kualitas air, kualitas udara di berbagai daerah itu udah mulai ada penurunan gitu ya. Betul. Dan di Jakarta pun juga gitu, Jakarta. Mulai kerasa banget ya Mbak ya. Nah itu teman-teman, jadi banyak banget dari apa yang harus kita pelajari mengenai lingkungan itu, dampaknya kepada lingkungan itu kita sendiri juga yang merasakan gitu ya Mbak. Dan masa depan nantinya. Dan masa depan ingat itu masa yang depan. Paling penting itu yang kita wariskan kepada masa depan. Kalau orang bilangnya amal jariah, nah kalau ngomongin lingkungan, nanti kalau teman-teman nggak care about environment jadinya dosa jariah gitu. Betul. Dosa jariah loh. Karena ketika kita udah tidak ada nanti masih orang-orang
Iya. menikmati keburukan itu, Iya. jadi menjadi dosa juga. Contohnya ya. sampah plastik. Betul. Sampah plastik itu dia mengurai itu 50 sampai ratusan tahun. Umur manusia berapa sih? 60 tahun lah ya. Nah, siapa itu yang mau ngelola 100 tahun gitu? Makanya kenapa ada waste hub ya, kita mau endingnya tuh gak ke landfill atau TPA. Endingnya ya kita olah jadi produk baru. Betul, Jadi betul. memperpanjang umur suatu barang gitu. Jadi Oke ya Mbak Lita, luar biasa banget. Nah ini Mbak Lita, jadi mungkin dari berbagai hal yang Mbak Lita ceritakan itu, apakah itu yang menjadi alasan buat Mbak Lita untuk memilih pada jalur ini Mbak Lita? bisa dibilang gitu sih. Sebenarnya aku gemes sih, maksudnya dengan berbagai macam orang yang mereka cuma jadi orang yang cuma omdo gitu, tapi emang kita betul. harus do actions gitu. Dan aku tipe orang yang kalau ditantang mau nggak handle project ini, ya udah aku tantang sampai selesai. Sama halnya sebenarnya ini ngomongin skripsiku. Betul. Jadi prinsip aku Gimana? wes kadung nyemplung kudu mentas. Udah terkandung nyemplung harus mentas, harus ya keluar menyelesaikan gitu. Walaupun endingnya mungkin harus 7 tahun 3 bulan. Dan alhamdulillah IPK udah di atas 3. Yeay. Alhamdulillah. Itu luar biasa. 3,05 apa 04 gitu. Ya alhamdulillah banget sih, kayak soalnya standarku tuh IPK-nya di atas 3 gitu. Jadi gitu. Kalau aku 4 aku nggak pakai 3. Soalnya aku ada mata kuliah yang ngulang, fisika aku ngulang. Walaupun dari B dapat dari C dapat B doang, kayak satu lumayan. Lumayan lah ya. Terus ada satu mata kuliah di perikanan juga ngulang 1 dari D dapat B, lumayan lah ya. Itu yang bisa naikin IPK aku sebenarnya. Oke. Jadi luar biasa banget, mulai dari membicarakan mengenai latar belakang pendidikannya Mbak Lita, kemudian pekerjaannya saat ini, dan itu memiliki hubungan dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Lita itu selama berkuliah, membangun relasi, membangun apalagi Mbak Lita selain relasi? Relasi silaturahim, aku ngerasa aku walaupun sekarang mungkin aku udah berumur lah bahasanya, walaupun aku masih seumuran kamu juga ya, masih muda lah ya, gitu. Iya masih muda kan, masih muda. Iyalah. Dulu masih kenceng nih kulit. Belum, nanti bisa pakai itu. Iya, nanti bisa pakai macam-macam ya. Jadi karena aku semakin banyak berkegiatan dan aku banyak bertemu banyak orang, dan aku ngerasa aku muda terus gitu. Betul. Dan kayak misalnya ketemu Hamzah, kayak walaupun kita beda 3 tahun ya untuk angkatan ya, tapi sebenarnya sama aja kali kita sama-sama. 3 tahun doang. Iya, jadi kayak dengan aku berteman banyak orang, aku lebih suka bermain sama mereka, mendapat banyak inspirasi, itu yang paling penting dan bikin awet muda sebenarnya. Jadi itu banyak sekali Mbak Lita manfaatnya dari pekerjaan Mbak Lita yang sekarang dilakukan secara remote, walaupun nggak kondisi COVID loh ini. Iya, aku sering ke pantai, sering ke bayangin mana-mana sambil kerja. Travel, jalan-jalan, terus sesuai dengan passion. Sedihnya di mana gitu Mbak Lita? Pernah merasa sedih nggak sih Mbak? Sedih apa ya? Sedih apa ya aku ya? Apa ya sedihku ya? Enggak sih, aku senang aja sih. Tuh kan? Aku menikmati banget dengan aktivitas aku sekarang. Aku bisa kemana-mana, aku bisa kerja mungkin sambil depan pantai, atau mungkin sambil berenang mungkin gitu. Gitu, dan aku juga masih bisa aktivitas di organisasi sama komunitas yang aku bikin. Jadi alhamdulillah aku bahagia banget sih. Aku juga ikut merasakan guys, jadi aura-aura positifnya Mbak Lita itu kerasa gitu loh. Jadi gimana ya, karena melakukan pekerjaan sesuai passion yang mungkin akhirnya nggak berasa capek gitu ya Mbak Lita, nggak berasa capek. Jadi senang banget. Mungkin teman-teman yang penasaran gitu sama Mbak Lita, pengen tahu lebih lanjut, bisa bertanya di bawah ini ya, bisa komen. Boleh nanti kita bisa membantu menjawab lebih lanjut lagi, kira-kira apa sih yang membuat kita itu bisa bekerja dengan enjoy, kemudian menemukan passion, dan juga jangan khawatir kalau kalian itu merasa salah jurusan. Nah, jangan pernah merasa salah jurusan, karena kuliah itu nggak melulu tentang akademik ya Mbak Lita. Udah terbukti dan banyak sekali, seperti di YouTube aku sebelumnya itu juga menemukan bahwa kuliah itu tidak melulu tentang belajar di buku, kemudian datang di kampus, ketemu dengan dosen, tapi juga banyak yang dipelajari, yaitu jejaring, relasi, kemudian komunikasi, dan juga masih banyak hal lagi tentang organisasi, tentang persahabatan, dan itu sangat bermanfaat dalam dunia kerja kita. Ini aku mau cerita lagi nih, aduh. Boleh. Nggak apa ya? Bisa ditambahkan nih. Aku tuh kalau udah ngobrol tuh bisa kemana-mana soalnya, tapi jawabannya masih on the track. Jadi kalau ngomongin relasi and network, jadi aku di berbagai macam provinsi, 34 provinsi, aku nggak khawatir aku mau nginep di mana. Karena jejaringku di teman-teman PPAN, dan itu
seluruh provinsi. Aman Oke. berarti kalau mau kemana-mana, Oke. ayo kita silaturahim yuk gitu. Terus yang kedua, kalau aku mau ke luar negeri, aku nggak usah khawatir. Karena teman-temanku semua di sana. Dia gitu. siap menampung, Sudah menampung. nggak perlu cari hotel, Iya, dan mereka kangen itu sama gratis. aku. Mereka kangen sama aku. Dan selain itu mungkin yang bikin aku semakin bersemangat itu karena my value of life. Jadi the value of my life adalah life with legacy, hidup dengan warisan. Dan Betul. aku tahu bahwa ya Lita hanyalah orang yang sangat biasa, yang sometimes mungkin imannya naik turun atau mungkin sometimes berbuat dosa gitu. Dan yang bisa aku lakukan adalah memberikan warisan sebanyak mungkin untuk Betul. masa depan nanti. Betul. Bahasanya kayak amal jariah sebanyak mungkin gitu. Even aku udah nggak ada pun mereka masih notice, oh Mbak Lita yang dulu pernah Bikin ini bikin ini, atau mungkin nyadarin aku tentang lingkungan. Nah secara nggak langsung itu amal jariah dong buat aku gitu. Betul. Jadi ilmu yang bermanfaat iya, ya, Mbak, makanya ya. aku seneng banget sharing. Kayak teman-teman bisa dengerin podcast aku, teman-teman ini nih juga ya ya, Mbak. bisa dengerin YouTube channelnya Cah Jonegoro, bisa dengerin Instagram live aku. Ya karena aku pengen memberikan semangat positif buat teman-teman semuanya nih gitu. Jangan sampai kita hidup walaupun kita sebenarnya hidup udah ada di lawful mahfuz ya, udah semuanya udah tergariskan lah ya kayak gitu. Tapi ya kita harus hidup itu bermakna, dan juga waktu endingnya pun kita hidupnya tersenyum. Betul. Kita Itu bahagia, tentunya kita menjadi banyak harapan memberikan semua manfaat. orang ya. Iya, memberikan manfaat banyak orang. Betul. Dan itu yang pengen aku capai. Padahal sebenarnya memberikan manfaat buat orang itu sebenarnya juga nggak susah-susah banget ya, Mbak Enggak Lita. kok, Dari enggak. mulai hal yang kecil itu bisa kita lakukan. Selagi kita sebenarnya mau aja ya, mau berbuat mau banget. baik dengan lingkungan, dengan siapapun. Jadi nggak perlu muluk-muluk kita harus gini kepada negara, kepada dari hal yang terkecil pun Iya. kita bisa memulainya, dan nanti lama-lama bisa menjadi hal yang besar. Oke, Mbak Lita. Jadi Ada satu lagi. boleh. Apalagi tuh, Mbak Lita? Kalau kamu melihat orang tersenyum, kamu bisa membantu orang, itu hal yang sangat membuat kamu bahagia. Betul. Jadi itu aku yang juga ngerasain. kan. Kalau misal kamu orang senyum, kamu bantuin orang, terus dia mereka senyum dan merasa dia bahagia, merasa kita juga ikut bahagia. Dia bahagia. bilang, aku dapat banyak insight nih dari kamu. Itu bagiku kayak alhamdulillah, ternyata yang aku share tuh ternyata bisa bermanfaat loh buat banyak bisa orang. buat orang lain tersenyum. Iya, dan itu yang kami lakukan di West Hub. Jadi ceritanya kan pemulung kami kan ada 1.222 pemulung kan. Selama COVID-19 tuh mereka nggak ada penghasilan. Nah, kami tim bilang, yuk kita bikin donasi 1.000 donasi paket sembako. Kebanyakan nggak ya gitu? Nggak apa-apa Kak, rezeki udah diatur. Aku bilang sama timku gitu, nggak apa-apa guys, rezeki kita udah diatur. Kalau bisa ya nggak apa-apa, kita menemui tinggi. Sekarang udah hampir 5.000 dong paket sembako. Wih, itu Dan untuk kemana aja tuh, Mbak? Kita di Jurangmangu aja Oke. sama beberapa mitra, dan kalau dihitung tuh udah ratusan juta yang kita deliver ke para pemulung-pemulung itu. Dan aku seneng, Luar biasa. kami tuh seneng karena seneng lihat mereka bahagia, seneng mereka senyum gitu. Dan walaupun kayak misal tengah malam lembur gitu, tengah malam bikin proposal, bikin donasi gitu, bikin desain, Akhirnya capeknya itu terbayar gitu, melihat mereka tersenyum, senyum, mereka bahagia, senang, bisa terus melanjutkan iya. hidup lagi dengan baik. bilang makasih loh sembakonya, mereka bilang makasih aja, kita Makasih kayak Terkadang mereka nggak bilang apa-apa ya, Mbak. Mereka cuma senyum aja itu udah apa ya? Ada feedback gitu, dan itu tuh aduh, aku nggak bisa berkata-kata, itu kayak bergetar gitu loh sampai sampai aku lihat videonya tuh berbesemili gitu. betul. Berbesemili, ya Allah. Andai kan aku di sana. Jadi karena aku kan di Bojonegoro, akhirnya aku cuma bisa ngontrol dari jauh kan. Aku ya akhirnya manage tim aja. Aku bikin semuanya, terus habis itu dealing sama mereka, komunikasi sama mereka. Ini gini, teknisnya kayak gini. Aku cuma bisa bantu dari jauh, tapi intinya kalian tinggal eksekusi aja gitu. Dan well done, dan sangat baik sampai sekarang gitu. Dan alhamdulillah sebenarnya jarak itu tidak menghalangi di era apapun. yang digital ini ya, Mbak ya. Iya, jadi kita juga harus terus update teknologi ya. Betul. Jangan bilang aku nggak bisa, itu hoax, karena semuanya ada di Google. Apalagi di zaman yang seperti ini. Iya. Oke, luar biasa banget perbincangan kita kali ini dengan Mbak Ranitya Nurlita. Dan kita semoga bisa memetik manfaat dan mendapatkan insight yang sangat bagus dari Mbak Lita dari video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dimanapun kalian berada, dan semoga kita semua ini tetap bisa menebarkan kebaikan ya, Mbak Lita. Bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang lain, dan semoga kalian semua juga bisa mencontoh dari Mbak Lita ini,
apa-apa yang baik dari video ini silahkan diambil, dan apa-apa yang tidak baik silahkan ditinggalkan. Iya, Oke, iya, mungkin benar. itu yang bisa kita bicarakan ya Mbak Lita. Iya, amin, Mungkin insya lain Allah. kali kita sambung lagi. Kita cukupkan sekian. Kita mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman. Semoga bermanfaat.